pentingnya dzikir untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat agar kita bisa selamat, sukses ya, di dunia sampai kita nanti di akhirat. Bahwa Baik. dzikir ini adalah dzikir yang sudah tertanam ya di dalam diri kita. Walaupun dalam Al-Quran sudah banyak penjelasan tentang dzikir, sebagaimana pada ayat Quran bahwa dzikir adalah pekerjaan yang sangat agung, yang terbesar. Wa'alaikumsalam. Akbar. Ini mencerminkan bahwa Al-Quran ini menjadi solusi dengan adanya dzikir, kalimat dzikir, la ilaha illallah. Sebagai solusi kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Secara umum, secara syariat, Al-Quran ini sudah linas menjadi petunjuk bagi manusia. Siapapun yang membacanya, siapapun yang mempelajarinya, siapapun yang mendalaminya, pasti akan mendapatkan petunjuk, pasti mendapatkan apa mukjizat kalau bahasa Islamnya. Contoh seperti jangankan orang Islam gitu, orang non Muslim saja ketika mempelajari Al-Quran pasti akan mendapatkan petunjuk dengan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dia inginkan dari Al-Quran itu. Apakah untuk mungkin untuk kesehatan, apakah mungkin untuk dalam penelitian ilmiah dan lain hal. Bagaimana ada cerita kan Presiden apa B.J. Habibie lah, Presiden B.J. Habibie kan dalam ceramahnya pernah menjelaskan ketika dia kuliah di Jerman bahwa ada temannya yang Israel yang non Muslim itu menjadi juara terus. Nah, ngomong-ngomong ya singkat cerita bahwa ngobrol lah akhirnya ditemukan jawabannya bahwa dia setiap malam dari jam 2 jam 3 sampai waktu subuh dia itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahwa dengan mempelajari Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan energi, energi kehidupan, atau mungkin pemikiran jadi jenius, jadi cerdas, dan lain hal. Itu saja bagi orang non-Muslim, apalagi kita bagi orang Islam, bagi umat yang beragama Islam, sampai kita bertemu dengan dipertemukan dengan guru mursyid kita, Syekh Mursyid, ditanamkan inti Al-Quran di dalam diri kita, di dalam dada kita, itu akan sangat-sangat banyak berpengaruhnya ditimbang ataupun dibandingkan dengan orang lain yang non-muslim. Bahkan dengan orang muslim sendiri akan ada kelebihan, akan ada asar dampak yang lebih gitu dalam menjalankan kehidupan. Jadi akan lebih husu, lebih taat gitu kan. Lebih berakhlakul karimah gitu. Dan juga dalam mungkin apa dalam kehidupan usahanya akan lebih tenang gitu kan, nyaman kehidupan ini. Itu akan udah pasti itu akan terasa seperti itu. Buktinya dengan banyaknya berbondong-bondong, banyak orang yang mau mengambil talqin, gitu kan. Banyak orang yang mau mengambil dikir dari pengerasa abad. Itu sudah terbukti dan bukan orang-orang kecil, orang-orang besar gitu kan. Dalam dunia pendidikan sampai guru-guru besar, para profesor, juga dalam bidang-bidang yang lain gitu kan. Ada para menteri sampai ke presiden. Itu sudah menunjukkan bahwa dikir ini adalah afdol umur. Jadi urusan yang sangat utama gitu kan, yang sangat mulia gitu, untuk kehidupan kita. Baik bagi siapapun dan tidak memandang apa status sosial untuk dikir ini siapapun pasti akan mendapatkan ibaratnya khusyuk, pasti akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Bagaimana tadi firman tadi kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang, nyaman. Dan ini dikir ini bukan dikir yang baru, tapi dikir yang sudah dilakukan oleh para nabi sebelum ada Nabi Muhammad dilahirkan di alam dunia. Jadi dikir yang sudah kuno ibadah, dikir yang sudah zaman
Kanjeng Nabi Adam sendiri sudah mengamalkan itu kan, sampai ke nabi-nabi sebelum seterusnya sampai ke kanjeng Nabi Muhammad. Secara lahiriahnya kan yang terakhir gitu. Walaupun nurnya dibuat itu sebelum alam dunia ini diciptakan gitu. Tapi perjalanan syariat, perjalanan lahiriah, dohiriah itu kan sangat penting. Kita di dunia ini berarti dilahirkan ini kita menjadi penting, menjadi penting untuk kita kehidupan selanjutnya. Gitu. Menapaki. Artinya fase sekarang di dunia ini adalah kehidupan yang penting buat kita. Jangan dianggap tidak penting. Gitu. Karena kalau kita tidak mementingkan kehidupan di dunia, kita bagaimana nanti kehidupan nanti di akhirat. Artinya bukan berarti kita meninggalkan akhirat ataupun bukan kita dengan apa saya berbicara ini penting bukan, tetapi kita di dunia ini menjadi jembatan wasilah gitu kan. Adunya majratul akhirah. Jadi dunia ini tempat kita menanam, tempat kita berjuang, tempat kita berkorban, tempat kita ibaratnya nanti bagaimana di akhirat. Nah sekarang ini di dunia ditentukan. Jadi kata musabah, nah tidak akan dapat surga nanti kalau di dunianya sekarang ini kita tidak dapat surga. Artinya ini kan bahasa pasti, bahasa sekarang, bukan nanti ibaratnya, bukan nanti di akhirat. Kita di akhirat kan belum, artinya belum ke sana. Nah, sekarang di dunia aja, ketika memang kita sudah menemukan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, ya itu sudah surga. Abah dengan sekarang kan sudah menjamin. Dengan talqin zikir kita sudah menggenggam 3 surga. Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, dan Jannatul Firdaus. Itu sudah jaminan. Karena Abah sudah bertemu dengan Allah, bahkan sudah bersama Allah. Setiap hari bahkan ada seorang sufi menjelaskan bahwa masa Abah itu bolak-balik terus ke langit, bolak-balik terus kepada Allah untuk menunaikan hajat-hajat murid-muridnya, untuk meminta doa, untuk mengabulkan doa ya, bukan meminta doa, untuk menyampaikan doa dan minta ampun kepada Allah untuk murid-muridnya. Ini sangat luar biasa bagi kita ya. Bagi kita sebagai muridnya itu menjadi kebanggaan tersendiri. Tetapi jangan hanya putus di situ. Tapi kita harus mengikuti perintahnya, mengikuti ibaratnya jalannya, gitu kan. Bagaimana dalam Al-Quran kan. Wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan mereka yang kembali kepadaku. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15. Artinya kita harus mengikuti terus. Sampai kapan ya? Sampai ya kita mungkin meninggal. Sampai akhir hayat kita. Jangan putus. Kita mungkin dengan zikir kita ingin punya hajat sesuatu aja, ingin punya motor atau ingin punya mobil atau ingin punya usaha lancar. Setelah usahanya lancar dapat untung berhenti. Jangan putus sampai di situ. Juga mungkin kita manakiban ini ibaratnya ya udah punya hajat apa nanti kan dapat proyek berapa miliar sudah dapat berhenti, jangan sampai di situ gitu. Artinya dikir manakiban dan amalia Torika Kode Nasa Benih Ahmad Surya Laja Sirna Rasa ini 38 ini jangan putus hanya kebutuhan hajat. Bukannya tidak boleh, bukan. Dan itu ya kita makhluk sosial, makhluk ibadah ekonomi yang butuh kehidupan di dunia secara jasmani enggak jadi masalah. Tapi jangan di situ berhentinya. Sesuai kita setiap munajat, setiap waktu kan. Ilahi anta maksudi warido kamardubi atini mahabbataka wa ma'rifata wa atini ma'akabada. Kita sampai bisa bersama dengan Allah. Karena jauh dekatnya kepada Allah itu bukan kilometer ataupun sentimeter, tetapi hadirnya hati kepada Allah. Kudu hati kepada Allah. Jadi gitu. Bukannya kita tadi Allah itu ada di mana gitu kan. Allah
itu jaraknya berapa kilo, berapa juta kilo, tidak bisa ini oleh kilometer, tidak bisa diukur seperti mungkin mengukur kita ke Mekah dari sini berapa, tidak bisa. Tetapi hadirnya hati kita kepada Allah itu sudah dekat, itu sudah bersama. Gitu. Fadkuruni adkurkum kan dalam Al-Quran. Jadi ketika kamu ingat, maka aku pun ingat. Ini sudah sangat pembahasannya ibaratnya untuk mendalami talqin ini, mendalami dikir ini yang sudah ditalqinkan benar-benar menjadi kehidupan kita, menjadi kebutuhan kita ibaratnya. Menjadi energi spiritual, menjadi problem solving kehidupan kita. Harus dengan dikir. Karena kehidupan apapun sebenarnya untuk dikir. Sholat itu dikir, zakat juga dikir, puasa dikir, ibadah haji dikir, gitu kan. Terus kita belajar juga dikir, gitu kan. Kita berusaha ataupun bermuamalah, usaha apapun juga dikir. Gitu. Menurut pandangan seorang sufi kan seperti itu. Jadi semuanya juga kan Allah memerintahkan kan. Ingat, yang hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikerjakan kita, siang malam juga. Hanya untuk dikir sebenarnya mah. Gitu. Ibadah yang sudah syariat pun yang di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun hadis ijma itu semuanya juga akan mengandung dikir. Pada tujuannya fase akhirnya itu kembali kepada Allah. Gitu. Jadi sangat benar-benar dikir ini menjadi solusi kehidupan. Bagi siapa saja, khususnya kita sebagai ikhwan pengersa Bahaus, itu menjadi makanan sehari-hari yang sudah harus menjadi mendarah daging kehidupan kita. Semoga kita semua itu terus diberi petunjuk, diberikan hidayah. Karena kadang kita ini kan kehidupan kita masih banyak lupanya mungkin daripada ingatnya. Masih banyak goplahnya, masih banyak salahnya. Tetapi kita karena memang kita sebagai murid gitu kan, atau mungkin juga sebagai salik, orang yang menempuh jalan kesufian, yang nggak jadi masalah kan, toh ada guru. Itu intinya, pentingnya. Keberkahan ibadah kuncinya kan ada di guru, pintunya ada di guru, yaitu Syekh Mursyid Kamil Mukamil Ki Hada Jamal. Itu kita sebagai seorang murid yang masih banyak lupa, tidak jadi masalah. Gitu. Tetap jangan putus di situ. Kita terus berusaha untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan dikir ini. Gitu. Karena memang hanya dikir inilah yang akan sampai kepada Allah. Gitu kan. Yang bisa membahagiakan kehidupan kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi dengan dikir ini ibaratnya yang sekarang ditanamkan itu yang pada masa sekarang nih, yang sekarang ini dengan gerak kanan gerak kiri itu setelah saya mendapat mungkin kajiannya ternyata memang luar biasa ya. Menurut kesehatan jadi anatomi tubuh kita itu ada yang dinamakannya satrum. Satrum itu terdapatnya di dalam ya mungkin di antara tulang ekor, mungkin pantat lah disebutnya ya. Di situ ada satrum sebutnya. Itu penyangga kepala, punggung gitu ya. Terus juga tulang belakang gitu. Itu kan disangga oleh yang namanya satrum. Secara ilmu biologi mungkin anatomi tubuh itu. Tetapi dalam dimensi spiritual, satrum itu menjadi pusat energi DNA spiritual ya, DNA leluhur kita. Yang mana setelah dikaji dengan adanya talqin badal, disitulah nyambungnya gitu. Kenapa adanya talqin badal gitu kan saya pelajari gitu kan, saya
Ya saya teliti atau mungkin ya dikaji lah sedikitnya, yang mendapatkan sekarang ini, oh ternyata ini untuk menyambungkan ya, untuk menyambungkan ruh-ruh leluhur kita atau ruh-ruh suci yang kita sering doakan, yang sering kita tawasuli, yang sering mungkin kita hol kalau dalam tradisi Sunda yang mungkin, atau mungkin Jawa juga kan ada hol, itu kan. Itu ada namanya untuk menyambungkan ruh, ya, ruh-ruh leluhur kita dengan ruh kita kan, karena kita hidup ini kan ya dari mereka ya, dari bapak kita, dari bapak ibu kakek nenek buyut buyut dan sampai tujuh turunan yang awalnya sampai seterusnya sampai ke Nabi Adam. Itu kan ada DNA yang tidak hilang dalam tubuh kita. Nah, kalau sahabat dengan kajaman rohmaniyahnya ini kan beberapa pada masa sekarang ini kan ada talqin badal. Oh, ternyata ada, yaitu di situ salah satu fungsinya, salah satu hikmahnya untuk menyambungkan. Karena kalau arwah leluhur kita tidak ditalkin lah, bahasa kalau sekarang tidak ditalkin, dulunya ke waktu hidupnya tidak pernah mendapatkan perjanjian atau baiat bersama guru mursyid pada masanya, kita memberikan hadiah itu atau tawasul itu bisa dikatakan masih masih hasanah ya, masih tertutup, tidak sampai kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai ke, karena ada dalam ada firman-Nya dalam Al-Qur'an kan ada dijelaskan. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Jadi tidak berhak mendapatkan syafaat bagi siapa saja yang belum berbaiat atau mengadakan perjanjian bersama atau di sisi di situ. Terjemahan kalau terjemah Kementerian Agama itu di sisi. Kalau kita bersama Allah yang Maha Rahman. Artinya berarti kan kita tawasul ataupun kita hadiah holan itu belum sampai, masih tertutup. Kitanya yang sudah ditalkin gitu, tetapi arwah leluhur kita, para ya keturunan kita yang belum ditalkin yang pada masa hidupnya, jadi tidak berhak mendapatkan, tidak sampai. Mungkin kalau di rumah itu mungkin masih di luar lah. Berkatnya itu, hadiahnya masih di luar rumah gitu, belum bisa masuk. Masuk pintu. Karena pintunya ini kan Syekh Mursyid. Ada pintunya itu kan ada Syekh Mursyid. Gitu. Sebagaimana sabda Nabi kan. Aku Madinatul Ilmi dan Ali pintunya. Nah itu menjadi dasar. Gitu. Yang menjadi dasar penguasa Abah Aus, penguasa Abah Anom kan. Bahwa kita mah pintu ibaratnya. Mau dipakai mau enggak ibaratnya orang masuk lewat pintu, orang keluar juga kan lewat pintu. Nah di situ. Jadi benar-benar gitu. Bagi siapapun gitu yang belum ahdan gitu atau ya mendapatkan perjanjian waktu hidupnya di dunia ini tidak mendapatkan nanti syafaat. Nanti itu makanya bulan ini kan ada barzah, yaitu masih di situ, masih di karantina ibaratnya, tidak langsung pada Allah. Jadi bagi siapa saja yang belum mendapatkan perjanjian, belum mendapatkan pohon yang kokoh, yaitu la ilaha illallah gitu kan. Dan juga belum mendapatkan inti Al-Quran, nur itu. Gitu kan. Dalam talqin itu kan ada ditanamkan cahaya ya, cahaya dikir, inti Al-Quran. Itu. Maka ketika nanti wafatnya, meninggalnya, dan itu belum berhak mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, ini apa bagi yang awam ataupun masyarakat umum ini sangat disayangkan gitu kan, sangat disayangkan. Kadang kan biaya kita untuk dikir, mengadakan dikir ini atau holan lah dalam setahun itu kan biaya yang luar biasa gitu, yang akan dikeluarkan. Tapi ketika memang tidak ditalkin aja, padahal kan sedikit ditalkin kan, cuman 10 menit juga udah beres ibarat, untuk menyambungkan saja, untuk mencap ibaratnya kan, melegalisir ibarat ruh kita agar sudah diakui oleh Allah gitu kan, diakui kembali gitu ruhnya. Nah ini
Ini tantangan buat kita semua para ikhwan akhwat untuk menyampaikannya kepada khalayak. Gitu. Tetapi ketika memang penerimaannya kurang baik ataupun tidak ada respon yang positif, jangan jadi masalah. Yang penting kita sudah menawarkan, kita sudah mengajak pada gerbong kebaikan. Pada gerbong 38. Kita sudah mengajak untuk orang ingat kepada Allah. Kita sudah mengajak orang untuk masuk surga. Dan ini kan secara umum, secara syariat kan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap orang muslim. Bahkan non-muslim saja itu kan percaya untuk adanya surga dan neraka. Itu. Para ikhwan akhwat rahimahullah yang diberkahi. Mungkin itu saja ya sedikit belum ulasan tentang kita dikir, bagaimana keutamaan dikir kita, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini agar kita terus mendawamkan dikir yang sudah ditanamkan di dalam hati kita semua. Semoga kita diberkahi semuanya, segalanya selamanya. Barakati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله رب العالمين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك Ihdinas نعبد siratal ونستعين mustaqim. صراط Siratal المستقيم ladzina an'amta صراط alaihim. الذين غير المغضوب Alaikum عليهم minkum. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.